Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Arif Rahman, Widya Iswara Bapelkes Provinsi NTB, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana memanfaatkan PowerPoint dengan powerful. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah bagaimana mengoptimalisasikan gambar atau cara menampilkan gambar yang menarik pada PowerPoint kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak penjelasan saya dan bisa kita praktekkan pada saat kita mengajar nanti. Bapak Ibu, kenapa kita harus menampilkan gambar yang menarik pada slide presentasi? Karena slide adalah media visual. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide yang baik adalah slide yang dibuat dengan tampilan visual yang efektif, menarik dan komunikatif. Berikut adalah ungkapan yang disampaikan oleh pakar. Di sini adalah Tom Wojcik. Ya, ia mengatakan bahwa orang menciptakan makna dengan melihat tindakan interogasi visual. Ya, artinya, Bapak Ibu sekalian, menurut Wojcik ini ada 3 hal yang perlu dilakukan pada slide kita. Yang pertama adalah menggunakan gambar untuk memperjelas apa yang kita komunikasikan. Kemudian kita menjadikan gambar bisa interaktif ya, agar bisa melibatkan audiens itu lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah memperbesar memori dengan membuat kesan visual. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 3 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah penggunaan foto, yang kedua penggunaan vektor, yang ketiga adalah penggunaan icon. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang bisa kita gunakan pada saat presentasi kita nanti. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja dengan penggunaan foto. Ya, penggunaan foto. Nah, tips menggunakan foto yang benar ada beberapa tips Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menggunakan hanya foto yang berkualitas saja. Ya, bagaimana cara mendapatkan foto yang berkualitas ini? Nah, ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mendapatkan foto yang berkualitas, yang pertama kita dengan kamera kita sendiri. Tentunya ini gambar-gambar yang akan kita muat dalam slide kita bisa kita gunakan dengan menggunakan kamera kita sendiri. Yang kemudian bisa mendownload dari situs penyedia gambar gratis dan juga mendownload dari download yang memang menyediakan gambar tetapi harus kita bayar Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini adalah informasi situs penyedia gambar gratis. Nah, silakan Bapak Ibu mencatat ya, ada Flickr, ada Pixabay, ada Pexel dan ada Freepik, ada juga Unsplash ya. Ada beberapa penyedia gambar gratis, dan saya ingatkan hati-hati untuk memilih gambar karena memang gambar yang memiliki hak cipta itu kalau kita gunakan dalam slide kita khawatirnya ada tuntutan dari yang memiliki gambar. Kemudian tips yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah menggunakan foto yang relevan dengan presentasi kita. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan foto yang relevan, artinya pesan yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Coba Bapak Ibu perhatikan slide berikut ini. Nah, ini adalah slide sebelum dan sesudahnya. Gambar yang sebelumnya ini menggunakan foto yang sudah baik sebenarnya, menggunakan foto yang beresolusi tinggi, tapi sayangnya foto yang digunakan itu kurang relevan dengan informasi atau pesan yang disampaikan. Berbeda dengan slide yang kedua. Kemudian tips yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah menggunakan foto dengan ukuran proporsional. Nah, mari kita lihat. Kalau yang sebelumnya ini sepintas kita lihat
kedua gambar ini sama, tetapi yang pertama ini tidak relevan ya, maksudnya tidak proporsional ya, berbeda dengan yang kedua. Nah ini bisa ya, kalau kita mendapatkan gambar seperti ini, kita bisa menggunakan aplikasi atau fitur crop ya nanti di PowerPoint kita Bapak-Ibu sekalian. Kemudian tips yang keempat adalah menggunakan foto dengan white space. Apa dengan white space? Adalah area kosong atau bidang deskriptif pada gambar. Misalnya saya menggunakan gambar ini. Nah ini gambarnya ada di pojok kanan dan banyak area kosong yang bisa kita gunakan untuk menambah teks. Nah, sama seperti ini Bapak sekalian, perhatikan area yang diberi tanda putih bulat di bawah ini. Nah ini adalah white space ya, banyak area-area kosong yang bisa kita gunakan untuk menambah teks pada desain slide kita. Kemudian tips yang kelima Bapak sekalian adalah memposisikan foto dengan tepat. Nah jika lebih baik lagi Bapak Ibu ketika menempatkan foto harusnya memperhatikan foto dengan posisi yang tepat. Apa maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini Bapak sekalian ya. Contoh seperti ini. Ini sebenarnya sudah bagus ya fotonya, tetapi kayaknya tidak pas dengan apa yang disampaikan. Coba bandingkan dengan yang ini Bapak Ibu sekalian. Foto ini berada di samping, kemudian teks yang berada tepat di depan wajah foto sang tokoh. Nah ini membuat seolah-olah sang tokoh itu sedang berbicara langsung dengan audiens. Nah kemudian slide selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah mengubah bentuk foto. Nah, pada umumnya kalau kita membuat slide, biasanya kita insert foto itu ya kita langsung simpan begitu saja. Nah pada saat ini, pada slide berikut ya, kita akan lihat contohnya Bapak Ibu sekalian. Misalnya seperti ini ada 3 komponen, contohnya ini 3 komponen presentasi hebat dan memikat. Nah ini biasanya yang biasa-biasa saja. Coba kita gunakan atau kita ubah Bapak Ibu sekalian bentuk fotonya. Nah, tentunya ini lebih menarik bukan? Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa memilihnya atau bisa mengaturnya. Nah artinya meskipun slide di atas itu sama baiknya, namun slide setelah itu memiliki tampilan gambar yang lebih variatif. Nah untuk membuatnya Bapak Ibu sekalian bisa lakukan dengan menggunakan fitur crop ya, crop to shape ya di pojok kanan atas di PowerPoint kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang mengkombinasikan photo shape ya dengan menggunakan fitur merge shape intersect. Nah itu artinya kita memasukkan gambar ke dalam shape, ke dalam bentuk. Nah ini nanti untuk teknisnya mungkin saya akan membuat satu video lagi bagaimana tutorial memasukkan gambar ke bentuk. Nah ini kita memanfaatkan fitur merge shape. Nah ini pun hanya ada di PowerPoint 2016 atau PowerPoint 2019. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian pada slide kita itu mengubah warna foto. Maksudnya untuk kontrasnya perhatikannya, dia harus perhatikan untuk kecerahan dan warnanya. Nah ini bisa memilih fitur color ya, kemudian bisa kita pilih warnanya Bapak Ibu sekalian atau transparan dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan vektor. Apa itu vektor? Ya vektor adalah gambar yang dihasilkan dari perpaduan antara titik dan garis ya. Ini maksudnya sama dengan clip art, cuman bedanya kalau di vektor itu ketika kita memperbesar atau kualitasnya sama saja Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu contoh gambar vektor. Nah ini bisa diperhatikan Bapak Ibu, yang sebelah kirinya adalah clip art, kemudian sebelah kanan ini adalah vektor ya. Bapak Ibu sekalian bisa membedakan ini ya. Kemudian ini kelebihan gambar vektor seperti yang sebutkan saya tadi ya, bisa dibaca di sini ya, tadi sudah saya sebutkan ya, kalau kita memperbesar atau memperkecil gambar itu kualitasnya sama. Dan biasanya penggunaan vektor itu bisa digunakan untuk mendesain logo, baliho dan gambar-gambar ketika kita menggunakan Corel Draw ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan tampilan gambar vektor ya, tampilan gambar vektornya seperti ini lebih menarik Bapak Ibu.
untuk pilihan selain menggunakan foto atau gambar. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan icon. Icon juga adalah pilihan selain dari foto dan vektor. Kita bisa menggunakan icon ikonik ya untuk menjelaskan pesan yang ingin kita sampaikan ya, seperti pada slide berikut. Nah, di mana kita dapat situs-situs icon itu banyak. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa situs icon yang tersedia. Bapak Ibu silakan dicatat, kemudian bisa dipraktekkan, dan juga biasanya ada ya di aplikasi PowerPoint itu sudah ada, di fitur PowerPoint sudah ada icon ya, 2016 2019 sudah ada. Tinggal Bapak Ibu menggunakan untuk memperjelas visual pada slide kita. Nah, kesimpulannya, jika kita ingin menggunakan foto, vektor, dan icon, pastikan bahwa semua itu relevan dengan pesan presentasi yang kita buat. Pastikan kualitas gambar yang kita gunakan itu baik sehingga tidak buram pada saat diproyeksikan atau ditampilkan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga, meskipun peran gambar itu penting, namun jangan dipaksakan ya. Jangan menggunakan gambar hanya karena terpaksa, hanya ingin tampil saja gitu. Tapi pastikan gambar itu relevan dengan pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau kamu rajin, pasti lebih cepat bisa. Kalau belum bisa ya lebih banyak berlatih lagi Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tampilannya. Tadi saya sempat sebutkan dengan icon ya. Ini silakan klik insert. Di sini sudah ada tampilan icon Bapak Ibu sekalian. Yang penting sudah terkoneksi dengan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Namun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor kontak saya seperti di atas ini, atau mungkin bisa menghubungi saya nanti lewat email di email saya ya, rifombojo@rifombojo.co.id ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengontak saya di situ atau berkonsultasi dengan saya di situ. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.